Wa kun, jadilah engkau ayyuhal murid, wahai murid, fi ghayatil i'tina, dalam puncak perhatian, bi iqamatis sholawatil khamsi, dalam menegakkan sholat yang fardu yang 5 waktu. Kalimatnya fi ghayatil i'tina. Sholat 5 waktu kita harus menyikapinya dengan puncak perhatian. Jangan asal-asalan. Kalau puncak perhatian bagaimana? Orang yang hobi sepak bola, gimana puncak perhatiannya? Gak ada hujan, gak ada panas. Ibu-ibu puncak perhatiannya fashion, baju baru. Bagaimana puncak perhatiannya? Mau minjem, mau ke penjol. Penjol apa namanya? Oh, pinjol. Pinjaman online. Hati-hati, terutama anak-anak muda. Juga yang tua juga. Jangan teriming-iming. Akhirnya dililit utang aja sama si penjol tuh, pinjol ya. Perhatian, makanya kolbunya jangan lalai dari Allah. Biar tidak tertipu dengan dunia. Hidup mah sederhana saja, ridho terhadap pemberian Allah. Nah, puncak perhatian. Bagaimana orang kalau puncak perhatian dalam permainan, dalam komunitas, gak ada kenal, bahkan nyawanya dikorbankan. Itu puncak perhatian. Kalimatnya ghayatul i'tina, dalam puncak perhatian. Nah, di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka kondisi kolbu dan kesadaran kita fi ghayatil i'tina, dalam puncak perhatian. Jadi yang lain udah gak dipikirkan, namanya di puncak perhatian. Bi'itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan berdirinya. Ini pertama dilihat berdirinya. Dalam sholat fardu wajib berdiri. Syarat sah sholat harus berdiri. Jadi dari berdirinya harus sempurna. Wa qiraatihinna, dan menyempurnakan bacaan sholat. Dalam rukun sholat ada yang qauli, yang diucapkan. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian baca surah Fatihah, ya, tasyahud, sampai salam, itu rukun yang qauli, yang wajib diucapkan. Jangan di hati. Itu harus sempurna dibacakan. Nah, maka ini di pesantren, di tarekat ada tahsinul qiraah, untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, harus ada peningkatan dalam membaca Al-Quran. Walaupun sudah usia 70 tahun, nggak apa belajar Iqra lagi. Walaupun sudah umur 60, 70, nggak apa-apa, bagus belajar Iqra. Tahsinul qiraah, perbaiki bacaan. Di sini sempurnakan bacaannya sesuai dengan makharijul huruf, cara membunyikan, dan ilmu tajwidnya, hukum membacanya. Dulu yang gak pernah pesantren, sekarang pesantren. Di jawiyah-jawiyah buka tahsinul qiraah. Nah, sebab harus disempurnakan bacaan itu. Ya, ibu-ibu jangan malu, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ya, jadi sempurnakan bacaannya. Dalam sholat ada bacaan, ada rukun sholat yang qauli, yang wajib diucapkan. Kemudian wa khusu'ihinna, sempurnakan kekhusyuannya. Ini urusan kolbunya. Tadi fikihnya, bacaannya dan berdirinya. Kehusyuannya sempurnakan dalam kolbu kita. Di mana kolbu kita menghadap kepada Allah. Kolbu yang fokus kepada Allah. Tadi ghayatul i'tina, dalam sholat 5 waktu, dalam puncak perhatian. Jadi kolbu kita perhatian terhadap sholat. Kita sedang menghadap kepada Allah. Hamba yang sedang menghadap kepada Allah. Maka sempurnakan kehusyuan di dalam kolbu. Wa ruku'ihinna, sempurnakan ruku'nya. Wa sujudihinna, sempurnakan sujudnya. Ruku'nya, sujudnya sempurnakan. Jangan asal-asalan. Ruku'nya, sujudnya harus sempurnakan. Wasairi arkanihinna, dan seluruh rukun-rukun sholat. Ya, seluruh rukun-rukun sholat kita sempurnakan. Wasunanihinna, bahkan yang sunnah-sunnahnya. Baca subhanallah, baca subhanallah, baca doa ketika sujud duduk di antara 2 sujud. Itu yang sunnah-sunnahnya kita baca, kita sempurnakan semua. Jadi ini belajar tentang sholat yang 5 waktu. Kita harus ada dalam ghayatul i'tina, puncak kesadaran, puncak perhatian. Wa asy'ir, kemudian rasakan qalbaka, hatimu. Qabla dukhuli fis shalah, sebelum sholat, apa yang harus dirasakan oleh kolbu? Audhomata. Audhomata artinya keagungan. Keagungan siapa? Man turidu al-wuqufa baina yadaih. Di mana kita berdiri di hadapan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini teknisnya ketika iqamah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita berdiri menghadap kiblat. Sebelum kita memasuki sholat, niat dan takbiratul ihram, asy'ir qalbaka. Rasakan oleh kolbu kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berdiri di hadapannya. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita menghadap kepada siapa? Hakikatnya kepada Allah. Maka para ulama mengatakan as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat adalah media antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat adalah media pelantara tersambungnya kolbu hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perhatikan wa asy'ir qalbaka. Rasakan kolbu kita terhadap agungnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi asy'ir merasakan kolbu yang sadar terhadap agungnya Allah di mana kita berdiri di hadapannya.